kampanye personal branding Prabowo Subianto di TikTok pada pemilu tahun 2024. Ini menjadi case yang saya analisis untuk ujian akhir semester mata kuliah komunikasi politik era digital yang diampu oleh Bapak Wahyu Tama. Kenapa ini saya pilih? Karena kampanye ini adalah kampanye yang sangat fenomenal, di mana Prabowo yang pada dasarnya militer, negarawan, tegas, gagah, berani, dia tampil kemudian sebagai penghibur dengan gaya gemoynya. Bagaimana sih sebenarnya ini bisa terjadi? Saya menganalisis dengan pendekatan dua teori. Yang pertama, teori uses and gratification, di mana audiens adalah pemilih aktif dan pemilih aktor utama, yang dimana kebutuhannya itu adalah kebutuhan emosional dan psikologis. Sehingga Prabowo ini, kalau dilihat dari kacamata teori uses and gratification, itu sebetulnya sedang menyesuaikan diri bagaimana dia hadir di tengah-tengah komunitas media sosial. Karena orang masuk atau menggunakan media sosial, terutama TikTok, adalah untuk hiburan. Mereka itu sudah terlalu jenuh dengan politik elit. Karena masyarakat hari ini, apalagi Gen Z, itu cenderung skeptis terhadap elit politik, institusi, dan lain sebagainya. Dan ini yang membuat bahwa gemoy ini adalah transformasi kampanye yang cukup ciamik dan luar biasa. Prabowo yang tadinya ditakuti, garang, kemudian bisa menyatu dengan emosi masyarakat. Sehingga pada konteks ini, masyarakat tidak lagi melihat ideologi atau partai politik, tetapi bagaimana politik ini atau kampanye politik ini menjadi resonansi hiburan. Jadi sebelum masuk pada substansi, masyarakat itu melihat dulu kesukaan dulu. Dan kemudian ini dijelaskan oleh teori uses and gratification-nya Bennett. Bennett menjelaskan bahwa sosial media itu pada akhirnya mendorong pelemahan pertama partai politik, yang kedua ideologi, sehingga masyarakat itu tidak peduli lagi dengan partai politiknya siapa, karena cenderung pada politik personal dan individu. Dari fenomena tersebut, setidaknya uses and gratification teori ini menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat untuk masuk pada sosial media itu pertama untuk kebutuhan sosial dan psikologis. Karena sosial media itu sebagai identitas pada hari ini, sehingga masyarakat itu tidak butuh yang berat-berat gitu. Dan Prabowo ini hadir pas dengan gayanya yang gemoy, ciri khas gemoy, joget-joget, menyesuaikan audiens. Karena di situ audiens menurut uses and gratification itu sebagai aktor utama yang memilih. Dia itu memilih informasi gitu. Dan personalization-nya Bennett ini kemudian menjelaskan personalization brandingnya Bennett itu menjelaskan bahwa media sosial juga mendorong melemahnya tadi political ideologi dan integritas. Partai politik itu dikesampingkan karena sosial media membentuk bagaimana hal-hal tadi, variabel tadi itu tidak begitu penting, tapi pada figur individu. Nah, ini kemudian merekonstruksi ulang bagaimana sosial media ini luar biasa dahsyat sehingga dapat mempengaruhi audiens. Apakah hal ini menciptakan positif dan negatif dampaknya? Tentu saja. Positifnya adalah masyarakat kemudian tidak lagi begitu tegang menghadapi kontestasi politik pada tahun 2024. Bukan tidak tegang, tapi ada perubahan. Ada joget-joget, kampanyenya agak semi hiburan gitu. Dan memang ini ciri khas sosial media. Dan itu yang kemudian di blow up, di-boomingkan di sosial media, terutama TikTok, yang algoritmanya itu kan hari ini lebih banyak digunakan oleh Gen Z dan orang tua justru hari ini. Nah, negatifnya adalah ketika suasana kampanye itu tidak lagi terlalu tegang, tetapi kemudian masyarakat mengesampingkan tataran ideologi dan partai politik
yang menjadi dasar utama orang itu mau memilih. Jadi kesukaannya itu bukan soal gagasan, tapi soal performance atau hiburan. Sehingga politik ini sebuah brand dan konsumennya itu adalah kita sebagai pengguna sosial media. Nah, dari sini kita melihat bahwa politik kampanyenya Prabowo ini berhasil. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa politik atau kampanye politik tidak lagi soal ide gagasan yang rasional, tapi soal bagaimana kita bisa mengambil hati audiens dan bisa meredakan ketegangan. Dan tadi balik lagi, negatifnya adalah kita bisa menyimpulkan bahwa hari ini masyarakat tidak lagi melihat poin-poin gagasan yang jelimet, ideologi dan partai politik, tapi bagaimana seorang aktor politik itu bisa memberikan hiburan, bisa memberikan kelucuan dan meredakan tensi politik yang tinggi. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran bahwa apa yang Bapak Wahyu Tama sebagai dosen saya di Ilmu Komunikasi Era Digital itu memberikan dampak yang luar biasa, sehingga saya bisa melihat fenomena di sosial media dan menganalisis dalam konteks komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.